wawancara ekskul jurnalistik. Wah, sekarang kita udah wawancara lagi nih. Emang ada kegiatan apa lagi sih di SMK 40? Jadi guys, katanya SMK 40 ini lagi ngadain pelatihan wawasan kebangsaan untuk anak kelas 10 loh. Pelatihan wawasan kebangsaan tuh apa sih, Alia? Jadi pelatihan wawasan kebangsaan ini itu adalah untuk para siswa-siswi SMK 40 yang terutama kelas 10 untuk bisa memahami tentang ideologi Pancasila, makna-makna Pancasila, serta cara untuk penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Banyak ya yang harus dipahamin ya tentang wawasan kebangsaan. Tapi ini seru banget sih pasti sih. Seru banget sih. Kalian penasaran kan kegiatan hari ini apa aja? Yuk ikutin kita. Jadi kali ini kita sudah bersama dengan siswi yang mengikuti kegiatan kali ini nih. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, nama dan dari kelas apa? Halo, nama saya Inur Ramacayani dari kelas 10 DKV 1. Nama saya Kayak Helmarani Hari-Hari dari kelas 10 DKV 1. Oke, salam kenal ya. Kita dari tim wawancara jurnalistik. Kita lanjut ke pertanyaan. Tadi materi apa aja sih yang udah kalian dapetin? Tadi kita di lapangan tuh PBB, terus pas di aula itu materi wawasan kebangsaan. Itu juga tadi ada materi tata krama juga, sama ini negeri dan bangsa juga. Oh, banyak ya materi yang di ini ya. Tuh nggak ngebul otak kalian. Gimana ya? Lumayan ya. Tadi kan ini udah sampein materinya nih. Kira-kira menurut kalian ada nggak sih materi yang menarik dan apa tertariknya kalian di materi itu? Kalau dari aku sih dalam segi penyampaiannya itu udah bikin aku tertarik, sama apa sih namanya, dalam materi-materinya sih itu juga gampang buat dipahamin. Tapi terlalu apa ya, susah untuk dipahami sih kalau menurut aku ya. Dari Iya. kata-katanya atau dari cara penyampaiannya? Dari kata-katanya. Oh, kata-katanya juga. Iya. Oke. Tuh, kan ini ada banyak materi nih tadi. Materi yang kalian tertarikin tuh ada materi apa aja? Materi tentang ini tadi. Kalau aku PBB. Ya. Aku juga sih PBB, tapi ya yang selainnya juga aku juga suka sih. Oke. Kalau gitu makasih ya udah mau diwawancara ya. Iya. Dadah. Halo friends, sekarang kita sudah sama salah satu pemateri yang ada di kegiatan wawasan kebangsaan ini nih. Boleh perkenalan dulu Pak, namanya siapa? Baik, terima kasih Mbak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Foki Fuad. Saya kebetulan saat ini sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan kebetulan saya diminta untuk mengisi materi mengenai wawasan kebangsaan bagi siswa-siswi di SMKN 40. Salam kenal ya Bapak ya. Kami dari tim jurnalistik. Ya. Oke. Kalau gitu langsung ke pertanyaan pertama aja ya Pak. Ya, silakan. Menurut Bapak nih, materi yang disampaikan itu gimana sih Pak? Terus inspirasi Bapak nyampein materi itu ke siswa-siswa itu apa Pak? Baik, materi yang saya bawakan pada kesempatan pagi ini adalah wawasan kebangsaan. Materi ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita melihat bahwa yang namanya semangat kebangsaan, semangat untuk mencintai bangsamu, semangat untuk mencintai negerimu sendiri, itu jangan pernah sampai terkikis. Karena awal dari kehancuran sebuah bangsa yang nanti meruntuhkan negaramu adalah diawali ketika kamu sudah merasa asing dengan apa yang terjadi di bangsamu sendiri. Jadi ketika kita tidak lagi memahami, kita tidak lagi mencintai, bagaimana mencintai, paham saja tidak, tentang apa, misalnya sederhana, kultur bangsamu, budaya bangsamu. Kamu lebih suka budaya lain dibanding budaya bangsamu. Perlahan kamu mulai meninggalkan kulturmu. Sebetulnya kultur kita, budaya kita, itu identitas kita sebagai bangsa. Disitulah awal dari kehancuran bangsa. Disitulah awal dari kehancuran. Maka untuk menghindari itu,
materi ini menjadi sangat penting untuk menyadarkan kembali kepada generasi muda Gen Z ini. Gitu ya. Untuk kembali mengingat bahwa kita punya karakter sebagai orang Indonesia. Kita punya karakter sebagai bangsa Indonesia. Disinilah ciri kita sebagai bangsa Indonesia, identitas kita sebagai bangsa Indonesia, yang itu tidak boleh hilang. Karena mencintai negerimu menjadi tanggung jawab kita, siapa lagi? Masa bangsa lain yang mencintai bangsa kita? Kan nggak masuk akal ya? Harus kita tentunya. Gitu. Dan motivasi saya tadi, saya termotivasi untuk memberikan hal ini karena ingin mengajak kepada siswa-siswi di SMKN 40 untuk kembali mencintai negerimu, mencintai bangsamu, karena itu kewajibanmu dan kelak kamu akan menggantikan kami-kami untuk memimpin negeri ini. Gitu. Terus pertanyaan terakhir ya. Ya, tadi tanggapan Bapak bagaimana, karena Bapak kan tadi kan ngisi materi nih Pak. Nah, tanggapan Bapak tentang siswa-siswinya gimana nih? Apakah mereka mendengarkan dengan baik atau bagaimana? Ya. Saya melihat begini, cukup aktif, cukup memberikan reaksi yang positif adik-adik dari SMKN 40 ini, karena tadi kita lihat dari cukup banyaknya pertanyaan yang dilontarkan pada saya selaku pemateri, selaku pembicara untuk berdiskusi tentang problematika bangsa. Dari situ saya mengukur bahwa saya juga melihat bahwa adik-adik siswa-siswi di SMKN 40 ini cukup aktif untuk mengikuti, ya, cukup semangat juga untuk mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan ini. Berarti mereka benar-benar aktif ya Pak ya? Mereka nggak yang cuman monoton diem-diem doang gitu. Betul. Berarti bagus nih siswa-siswa SMK 40. Ya. Oke, kalau gitu makasih ya Bapak ya sudah mau diwawancara. Sama-sama. Jadi kita sudah bersama dengan salah satu pemateri. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Bu. Baik, saya Dr. Suwartini SMA, saya dosen dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, salam kenal ya Bu. Sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan. Apa aja sih yang materi tadi Ibu udah kasih, terus apa inspirasi dari materi tersebut? Baik, saya memberikan materi mengenai wawasan kebangsaan, di mana inspirasi saya adalah untuk menegakkan persatuan Indonesia. Kita memang harus dimulai dari bagaimana pemuda ini mengerti tentang kebangsaan atau rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga tidak bisa diporak-porandakan nantinya ketika sudah berkecimpung di dunia pekerjaan atau dunia usaha lainnya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Ibu. Menurut Ibu nih tadi setelah Ibu memberi materi kepada siswa-siswa SMKN 40, tanggapan siswa-siswinya nih gimana sih? Apa mereka aktif? Apa mereka anteng aja? Gimana? Saya lihat antusiasmenya tinggi ya terhadap wawasan kebangsaan ini, bahkan saya mengkaitkan dua aspek moral dan intelektual ya, di mana mereka antusias untuk bertanya apakah aspek intelektual ini juga mempengaruhi keberhasilan gitu ya, atau mempengaruhi moral dengan yang sekarang ini kan banyak trennya itu ya tentang kekerasan gitu-gitu ya dan sebagainya, sehingga mereka antusias bahwa memang moral dan intelektual itulah yang mampu membentengi seseorang untuk berperilaku yang lebih baik lagi, sehingga tidak memiliki perilaku yang menyimpang lah ya. Iya betul. Oke, kalau gitu makasih ya Bu udah mau kita wawancara. Iya, terima kasih. Friends, jadi di sini kita sudah bersama dengan panitia dalam kegiatan ini nih. Sebelumnya boleh perkenalkan nama dan dari kelas mana Kak? Kalau saya sendiri, nama saya Rahmat Firmansyah, saya dari kelas 11 Rekayasa Perangkat Lunak. Saya di sini mewakili Dewan Ambalan SMK 40. Halo, perkenalkan nama saya Vila Kesha Razan dari kelas 11 Manajemen Perkantoran. Saya di sini sebagai panitia Paskibra. Oke, salam kenal ya Kak.
Oke, pertanyaan pertama nih Kak, kan tadi kalian ini di lapangan, nah tugas kalian kan mendampingi, itu kira-kira tugas itu ngapain aja sih pas mendampingi? Kalau dari kami sendiri sih, kami ini memberikan materi tentang wawasan kebangsaan, yaitu berupa ideologi tentang Pancasila, makna-makna Pancasila, serta gimana sih cara menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau dari tim Paskibra ini tadi kita ngajarin tentang 12 PBB dasar. Jadi itu biar kayak diterapin di pas lagi saat upacara dan kalau ada kegiatan lainnya pas di acara di lapangan. Oke, kita lanjut. Kesan kalian selama mendampingi di bawah tadi apa? Seru banget sih karena kayak apa ya, merekanya tuh juga have fun gitu, nggak tegang-tegang banget jadinya. Jadi di bawah santai aja Ya, gitu di bawah ya. santai aja. Kalau dari kakaknya ada Kalau dari saya sendiri, saya melihat mereka itu orangnya pertama asik, terus enjoy, dia juga mau belajar sama materi yang udah kita bahas. jadi mereka bukan yang nggak mau gitu ya. Mereka tetap suka gitu loh. Oke, makasih ya udah mau kita wawancara. Makasih ya Kak. Dadah. Halo friends. Jadi di sini kita sudah bersama dengan salah satu siswa yang mengikuti kegiatan tadi nih. Sebelumnya boleh perkenalkan nama dan dari kelas mana? Saya Adi Nurisan dari 10 DKV 2. Kalau nama aku Adi Bandung Asri dari 10 DKV 1. Sama-sama Adi. Kembaran ya? Oh enggak. Keren kembaran. Oke, aku ke pertanyaan pertama ya. Tadi kan ini banyak nih materi yang disampaikan. Apa aja sih materi yang udah disampaikan sama pemateri-pemateri yang masuk ke dalam aula tadi? Tadi saat di lapangan kita tuh belajar baris per baris. Di baris per baris itu pelajaran yang dapat didapatkan itu bagaimana cara jalan di tempat, posisi tangan pada saat baris ataupun yang lain-lain. Iya, di dalam PBB tadi kan pastinya kita dapat mengambil pelajaran kan. Misalkan yang tadinya kita nggak tahu dari bagaimana cara untuk balik kanan, hadap kiri. Jadinya kita tahu bagaimana cara melakukan hal tersebut. Kalau di dalam ruangan sih tadi kurang lebih kita membahas tentang wawasan kebangsaan. Kurang lebih tadi kita membahas apa itu bangsa, apa itu negara, dan apa itu nasionalisme. Berarti banyak ya materi yang disampaikan ya. Kalian nih paham semua nih materi yang disampaikan? Oke, paham ya. Udah ikutin Oke. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kan tadi kalian udah ngikutin nih ya, kayaknya udah hampir mau selesai nih ya kegiatannya ya. Dari materi tersebut yang menurut kalian tuh ada yang menarik gak sih? Kalau semisal ada, kasih tahu aku dong hal menariknya tuh apa? Mungkin bagi saya hal yang menariknya itu di apa itu bangsa, apa itu negara, dan juga cara memecah belah bangsa itu gimana diajarkan juga tadi. Nambah ya pengetahuannya. Iya bener banget sih. Ini selain dari pelajaran, ini nambah dari wawasan dari sini juga nih. Keren banget. Kalau kamu apa nih? Kalau menurut aku yang paling aku tertarik itu sih yang PBB ya. Karena kan sebelumnya kan aku kayak kurang tahu bagaimana buat balik kanan, hadap kiri kayak gitu. Terus dengan adanya itu tuh aku jadi tahu bagaimana buat untuk melakukan hal itu. Jadi kalau pas pramuka nggak bingung lagi ya. Apalagi pramuka sekarang ini. Oke. Kalau gitu makasih ya udah mau Makasih ya. Dadah. Jadi gimana nih kegiatan kita tadi? Seru banget gak sih? Seru banget, sumpah. Kayak kita tuh ngelihatnya mereka tuh aktif-aktif. Iya, betul. Antusiasme mereka ikutin kegiatan ini tuh keren-keren banget deh. Mereka juga anteng-anteng. Terus pada kayak bener-bener memahamin materi yang dikasih sama pemateri-pematerinya loh. Terus mereka have fun juga satu sama lain pas ngikutin bener. Mereka gucok deh pokoknya. Oke, jangan lupa saksikan kegiatan kita selanjutnya. Dadah.